Nah, saya berharap teman-teman yang lain mengerjakannya ya. Jangan sampai nanti teman-teman pada saat ujian, ya, jangan sampai pada saat ujian teman-teman nggak ngeh, jangankan nggak ngeh, ngisi KKP-nya canggung nanti. Canggung itu artinya ya teman-teman bingung ini mau diapain KKP-nya gitu. Jadi dicoba kalau nggak pernah nyoba nanti teman-teman akan bingung ketika di apa namanya di ujiannya nanti. Oke, ini KKP base B ya. Nah, Ya. kemarin koreksinya ada di KKP B berapa? Nah, Terakhir koreksinya B7 kalau nggak salah Pak. B berapa yang penghitungan itu? itu makanya singkat saya memang dulu sempat dibahas apakah koreksinya di masing-masing KKP atau B mau di B11 Pak, terakhir kalau nggak salah, yang langsung perhitungan ini. OPP badan. Nah, coba saya Iya. pengen mereview lagi lah. Coba apa kita ini komputer saya yang kayaknya komputer saya yang ini ya. Apa namanya tuh? Nggak stabil ya. Di share screen-nya. Oke. Nah, B11 itu tentang cara menghitung ya? Ya Pak. Ini terakhirnya, tapi aku mau ambil yang awalnya dulu Pak, yang dari B2. Oke. Gampangnya gini, Mas, teman-teman. Mulai dari B2 sampai dengan B5 itu kan terkait dengan biaya ya. Sementara B1 itu pasti terkait dengan omset. B2 itu berarti HPP, B3 itu terkait operating expense, kemudian B4 itu terkait dengan income, tapi under income, kemudian B5 itu B5 itu biasanya expense, other expense, 6 itu saya lupa, 6 itu apa ya? Ini Pak, penghasilan neto Luar negeri ya. Oke. Nah, kita coba untuk melihat apakah di B2 di apa namanya di KKP B2 ya ada koreksi atau enggak. Ini yang kemarin sudah saya sempat jelaskan itu adalah kalau seandainya teman-teman isi itu kan di bagian tengah. Bagian tengah itu kan tergantung teman-teman mau membuat itu sesuai dengan karya seni Anda diisi ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau membuat setiap KKP itu ada koreksi, itu boleh, nggak apa-apa, nggak disalahkan juga. Ya, tetapi nanti di B7 berarti Anda sudah tidak lagi melakukan koreksi di situ. Karena nanti efeknya nanti ngeling ke induk, teman-teman. Ya, jadi tapi ada juga yang berpendapat adalah kalau seandainya di B2, B3, di B5 ini terkait biaya semua ya. Di B5 itu adalah biaya-biaya yang ada koreksinya semua, kemudian Anda merasa ada koreksi di sana, maka tapi Anda mengatakan, biarkan saja Pak, confirm, nanti saya akan koreksi di B7 semuanya. Boleh juga. Jadi itu sebuah alternatif ya, B7. Kalau seandainya biaya itu terkait dengan koreksi fiskal negatif, bagaimana Pak? Maka nanti sama, dua pilihan juga, mau Anda koreksi per KKP, KKP di B2 ada koreksi negatif, KKP B3 ada koreksi negatif, dan sebagainya. Nah, tinggal nanti apakah Anda mau membuat di KKP masing-masing itu, atau nanti sekaligus di KKP B8. Karena B8 kan koreksi fiskal negatif ya. Iya, Itu dia. Ya. Itu sebuah alternatifnya teman-teman. Tapi jangan dua-duanya. Di KKP B2 ada koreksi, KKP B3 ada koreksi, KKP B5 ada koreksi, kemudian KKP B7 ada koreksi. Koreksinya sama ini maksud saya. Nanti akan perhitungan di KKP induk akan gelembung teman-teman. Karena hal yang sama Anda koreksi dua kali. Gitu ya. Jadi itu alternatif. Dalam prakteknya dua-dua sama. Dalam prakteknya itu bisa dua-dua terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian itu catatan saya terkait dengan ini. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan juga, apakah setiap KKP itu harus ada sub KKP, Pak? Gitu ya. Saya berpikir gini, teman-teman. Teman-teman kan dalam konteks menjawab soal ya. Soal itu biasanya nggak akan mungkin rigid.
ya, nggak akan mungkin rigid, nggak mungkin juga ada lengkap, ya, sehingga Anda hanya biasanya itu secara garis besarnya saja. Sehingga kalau memang Anda berpikir itu tidak perlu ada sub KKP, maka cukup KKP-nya depannya saja yang Anda buat. Tetapi kalau misalkan KKP itu perlu pengujian, maka harus ada sub KKP. Contohnya bagaimana, Pak? Misalkan di KKP B1, ya, B1 kan terkait sama omset. Ya kan, di KKP omset itu kan berarti ada 2 pengujian tuh biasanya. Ada pengujian atas arus piutang, masuk biasa di KKP B11, kemudian atas pengujian ekualisasi adanya di B12. Nah, berarti ini kan ada sub KKP-nya. Ya kan, karena ada 2 pengujian itu. Nah, dari 2 pengujian ini maka masuk ke B1-nya. Harus diuji, nggak akan mungkin KKP B1 langsung di bawahnya pengujian, itu panjang sekali nanti KKP-nya. Sehingga memang harus ada KKP sub B11, B12, gitu ya. Atau misalkan di HPP nih, HPP-nya itu kan KKP B2. Ternyata di KKP B2 itu HPP Anda menguji dengan 2 cara juga, yaitu ekualisasi dengan PPN-nya, pajak masukannya, kemudian Anda lakukan pengujian dengan arus utang. Maka ketika misalkan Anda melakukan 2 pengujian ini, maka KKP-nya juga ada 3, yaitu KKP B2-nya sendiri, kemudian ada sub KKP-nya 2, yaitu KKP B21 dan KKP B22. Kalau seandainya di soal memungkinkan untuk menguji 2 hal itu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau biaya, biasanya biaya-biaya itu biasanya general sih. General itu artinya nggak akan mungkin sampai rigid per bulannya ada. Sehingga Anda cukup membuat nanti di KKP B3, biaya ini, rinciannya, koreksinya nanti misalkan Anda mau tujukan di KKP B7, silakan. Itu dia. Ini secara garis besarnya ya teman-teman ya. Nah, monggo coba dilanjutkan yang belum. Monggo Mas Juwantomo, yang mana yang belum kemarin? Yang belum kemarin ini yang B2, Pak. Ini yang B2 dia kan ada koreksi di persediaan akhir. Nah, berhubung ini persediaan akhirnya dia ada bermasalah di bagian apa itu namanya? Penggunaan LCNRV. Kan kalau pajak kan dia seharusnya menggunakan cost method. Jadi kami koreksi di B2, anaknya ada di B21 di sini. Koreksi sebesar 200 juta. Nah, ini yang agak bingung karena B2 ini dia kan nggak ada posnya di B7, Pak. Di B7 sini. Ada porsi fiskal positif lainnya. Oh, langsung masuk ke lainnya aja, Pak? Nggak apa-apa? Bisa. Cuma nanti kalau Mas Juwanto mau masukkan ke porsi fiskal positif lainnya, itu nanti di penjelasan, ya, itu di-declare. Koreksi fiskal positif lainnya itu karena apa? Oh, tapi kalau misalkan saya ini kan dia B2, Pak. Jadi kayak kurasanya ini tersendiri gitu, berbeda dari B3. Nggak apa-apa. Asal jangan double. Di B2 dikoreksi, B7 juga dikoreksi. Nggak apa-apa. Oh iya, tapi kalau untuk B3, aku masukin semua ke B7, Pak. Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu memang gini, seni masing-masing lah. Seni masing-masing aja. Nah, terus lanjut ke B3. Di B3 ini banyak jenis-jenis biayanya. Jadi harus di mapping dulu. Ada 10 jenis yang di sini tertera. Ini hasil mappingnya yang kemarin. Ada perubahan di bagian gaji upah dan bonus. Itu saya agak bingung karena di biaya asuransi di soal di sini. Di soal itu kan ada biaya asuransi. Nah, salah satunya itu asuransi ke pegawai gitu, Pak. Yang ini, asuransi jam sostek karyawan diperhitungkan sebagai objek 21. Nah, di sini kan ada gaji upah bonus. Di sini saya mikirnya kalau misalkan ini mau dimasukin ke biaya asuransi di B3 itu nggak ada biaya asuransi. Jadi aku masukin jumlah ke gaji upah bonusnya. Itu boleh nggak, Pak? Dijumlah ke gaji upah bonus karena biaya asuransinya. Ya, akunnya nggak apa-apa, masuk aja ke situ. Masuk aja itu kan memang ini kan Masnya ngikutin uraian description yang ada di SPT ya? Yang ada di SPT itu dia tulisnya ada gaji di atas di nomor 5 ada gaji. Enggak, maksudnya terus, ini kan description yang di KKP ini ngikutin description yang ada di SPT ya, kelihatannya? Iya. Iya, benar ya, pengelompokan ini ya.
Iya. Ya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Asal nanti di penjelasan disampaikan ya. Di Makanya saya bilang penjelasan. ada yang di penjelasan koreksi. Oh iya. Nah, jadi karena gini teman-teman, isi itu diserahkan kepada pemeriksanya, Oh, ya. Jadi bagian awal atas itu sudah forward baku, bagian akhir itu forward baku, penjelasan, kemudian kolom penjelasannya ya. Isi kolom penjelasan itu masing-masing lagi, gitu lah ya. Sama tanda tangan dari pemeriksaan, para tanda tangan dari para masing-masing auditor. Tapi tengahnya itu masing-masing. Jadi kalau misalkan Mas Juan Tomo nih di B3, Mas Juan Tomo pengen itu perkiraan ini sesuai dengan SPT, kan gitu ya? iya. Uraiannya. Biasanya sih ada yang bukan perkiraan tetapi uraian description biasanya. Kalau bahasa Mas Juan Tomo kan perkiraan di situ ya. Perkiraan itu estimasi ya. Biasanya description uraian di situ ya. Nah, apa namanya? Ini kan description-nya itu saya lihat seperti di SPT tahunan badan ya. Di B2 ya. Sorry bukan B2. Induk lampiran 2 Romawi ya. Nah, kalau di sini apakah boleh nggak Pak saya berbeda dari SPT? Maksudnya sesuai dengan buku besar yang ada di WP. Bisa juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang pasti ketika Anda mau melakukan koreksi, nah koreksinya itu harus jelas. Itu atas biaya apa, ya, dan kenapa dikoreksi. Jadi kalau nanti saat ujian Pak, seandainya dibuatkan KKP, disuruh buat KKP ya, disuruh buat KKP, kemudian pada saat disuruh buat KKP, kami harus mengikuti yang mana? Saya sampaikan bagian tengah itu adalah seni Anda. Tapi yang pasti ketika Anda melakukan koreksi, ya itu harusnya sama. Sama itu dalam konteks kalau itu benar pasti koreksinya akan sama. Jadi yang saya lihat di sini, jadi kalau misalkan terkait sama tadi Mas Juwanto memasukkan gaji dan upah tadi semuanya di kelompok satu ya Mas ya? Iya Pak, termasuk premi jam sostek sama asuransi kesehatan. Iya, nggak apa-apa. Semuanya itu masuk ke situ. Pada akhirnya nanti kan total laba bersih itu akan sama menurut wajib pajak. Betul kan? Iya Pak. Cuma kan hanya mengelompokkannya saja. Dan nanti saya akan melihat itu koreksi per koreksi. Bukan Anda mengelompokkannya, tetapi koreksi apa yang Anda lakukan dan koreksi itu memang harus dikoreksi atau tidak. Gitu teman-teman. Ya. Masalah mengelompokkan itu seni teman-teman aja. Ya. Ya. Ini terkait dengan ini. Ada koreksi di B3? Di B3 saya rencananya kasih sama semua. Pakai Confirm. yang ya Tidak ada confirm koreksi? semua. Cuma di bagian uraian saja. Di sini ada saya tambahkan koreksi. Pasal 21 tentang perusahaan. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti kan Mas Juan Tomo memilih nanti semuanya dikoreksi di B7 ya? Iya. Nah, nanti disampaikan di sana, 21 merupakan natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Dan akan dilakukan koreksi pada KKP B7. Oh, di dalam uraiannya Pak? Iya, jadi orang tahu itu akan terkoreksi, tapi di KKP B7. Gitu. Karena kan koreksi fiskal positif ya. Iya Pak. Ya, jadi pastinya ketika orang akan melihat KKP B31 punya Mas Juan Tomo, itu kan bertanya, loh ini kok nggak dikoreksi? Kan gitu ya. Nah, tapi supaya ini menjadi informatif KKP-nya, orang ketika membaca itu, oh dikoreksi kok di B7. Dan itu juga sekaligus pengingat kita, berarti di B7 itu jangan lupa ngoreksi 21-nya. Nah, terus ini yang tadi gaji upah bonus, terus di di biaya transportasi ada biaya angkut dan perjalanan dinas ini dikoreksi karena ada biaya liburan tunggang saham. Nah, disampaikan. Ini ada di B7 juga. Iya. Ya, tapi nanti di dalam, nah kalau mau ini kan B32 nih. Ya. B32 itu kan rincian dari B3 ya. Iya. Nah, kalau nanti teman-teman buat biaya angkutan perjalanan dinas, ya, biaya angkutan perjalanan dinas ini kan sebenarnya ada rinciannya nggak sih biaya angkutan perjalanan dinas ini? Biaya angkutan perjalanan dinas ada rinciannya nggak?
nggak ada sih Pak, cuma bilang dalam beban perjalanan dinas termasuk biaya akomodasi 15 juta. Oke. Nah, Cuma itu. nanti berarti kalau dia nggak ada punya rincian, maka nanti disampaikan di situ adalah di penjelasan dari KKP B32 adalah dalam biaya perjalanan dinas tersebut terdapat biaya akomodasi untuk pemegang saham sebesar 15 juta dan akan dilakukan koreksi di B7. Oh iya Pak. Nah, Itu tadi B32. Nanti saya perbaiki ya Pak. ya nggak apa-apa. Terus Ini di dibuat B3 per biaya Ya. per KKP. maksudnya? Artinya ini kan sub KKP-nya dari B3 ini kan dipecah lagi nih sampai B37. Iya. Ya. Nah, sebenarnya ya ada dua pilihan teman-teman kalau dalam soal itu kan biasanya nggak rigid ya. Nggak rigid kan. Nah, artinya nggak rigid itu nggak ada uraian per bulan atas biaya itu kan. Atau misalkan pengujian dari pembayaran di rekening, kan begitu ya. Nah, atas hal itu ya, atas hal itu semua kita lihat di sini adalah kalau misalkan teman-teman buat KKP begitu banyak, saya khawatir nanti waktunya nggak cukup kalau pas lagi seandainya nih KKP jadi ujian ya, seandainya ya. Nah, saya berpikir adalah kalau soal itu kan nggak terlalu rigid, tapi kalau dalam prakteknya memang harus Anda buat per sub KKP. Jadi P3 ini dipecah seperti Mas Juwanto membuat. Ada B31, B32 sampai B310 ya, berarti harusnya. Iya. Harusnya. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak memberikan rincian, maka nanti di deskripsi penjelasannya aja di B3 itu dibuat per judul. Jadi misalnya gaji bonus itu terdapat penjelasan sekian. Penjelasan ini dalam biaya gaji itu terdapat pasal 21 tanggung pemerintah dan akan dikoreksi di B7. Itu dibuat aja di penjelasan tuh runut sampai 10. Jadi nggak usah per sub lagi. Oh, di B3 ini ya Pak? Langsung aja ke bawah. Di ke bawah semua dikasih penjelasannya. Lebih simpel kan? Iya, Ya, sekarang saya khawatir kalau ini nanti menjadi ujian, seandainya loh ya, saya juga nggak tahu karena kan ujian masih jauh ya. Saya berpikir nanti akan memakan waktu. Oh iya Pak. Ya, itu dia. Tapi Paling kalau cukup waktu mau dipecah-pecah nggak apa-apa sih. Paling yang ada sub-subnya itu Pak, yang biaya lain-lain. Nah, kalau biaya lain-lain, sub dalam sub lagi. Sub lagi kenapa biaya lain-lain? Kayak biaya operasional kantor itu ada terbagi dari rekening listrik, biaya telepon dengan biaya alat tulis. Nah, kalau mau nanti di B3 lagi masukkan. B3 itu misalkan itu kan masuk B37 ya. Coba kembali ke B3 lagi. B3. Nah, di situ kan ada biaya lain-lain tuh. Nah, di bawah biaya lain-lain itu di-insert lagi, itu baru dirinci di situ. Oh, di biaya lain-lainnya langsung di-insert. Rinci aja di-insert. Iya. Jadi nanti dibuat. Di biaya lainnya Mas, itu biaya promosi. Nah, itu di-insert di situ. Nah, kemudian nanti itu worksheet-nya. Nah, itu nanti baru dimasukkan aja ketik situ, ditulis. Oh iya Pak. Kan lebih simpel ya. Ya, tapi namanya nanti samakan saja Pak atau gimana? Itu kosong, di biaya lain-lainnya kosong, tapi nanti kosong. yang di bawah biaya lain-lain itu ada nilainya. Oh, ada nilainya. Oh iya, Pak. Ya, sehingga nanti total ke bawah tetap 2256. Oh iya. Kan? Itu ya teman-teman ya. Maksud saya nggak mau mempersulit gitu loh. Bagaimana teman-teman tuh dapat intinya tanpa teman-teman kesulitan. Konteksnya itu. Ya. Tapi kalau nanti dalam prakteknya itu pasti ada rinciannya teman-teman. Nah, baru nanti teman-teman buat sub-subnya itu. Ya kan? Mau tanya Pak, ini kan ada B3 ini kan ada 10 nih. Kalau misalkan yang tidak dibuatkan, tetap dibuatkan subbab juga, nggak usah. Kalau misalkan dalam jangka waktu panjang gitu, KKP lengkap, tetap harus dibuatkan juga walaupun tidak diuji? Tetap. Oh, berarti tetap sama ya posnya. Berarti ini tetap B10 untuk biaya lainnya, nggak bisa jadi B37 posnya. Saya sih berpikir kalau misalkan dia nggak punya rincian, mending ditotal di situ. Tapi kalau dia punya rincian, silakan nanti dibuat di sub. Oh iya. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya mempermudah saja, ya. Ya Pak. Mempermudah saja. Kecuali kalau ini biaya lainnya itu cukup banyak ya.
cukup banyak dan rinciannya itu harus diuji. Ya makanya di biaya lain-lain itu harus dibuatkan subnya sendiri dan bahkan dari sub itu disubkan lagi. Itu kalau nanti dalam prakteknya Mas, tapi kalau soal saya rasa nggak mungkin serigit itu. Ya, Pak. Terus ini untuk biaya langsung pindah ke B4 ya Pak. Oke. Di B4 itu ini penghasilan dari luar usaha, ini semua penghasilannya baik yang final maupun yang tidak final. Oke. Terus maaf Pak, ini yang untuk penghasilan luar usaha semuanya ya Pak. Final dan tidak final juga masuk. Oh, Mas buat seperti itu. Enggak, maksudnya harus yang cuma tidak final saja atau yang bagaimana Pak? Ada dua. Memang kalau B4 itu memang seharusnya semua penghasilan yang dideklar di dalam laporan keuangannya sebagai penghasilan dari luar usaha. Oh, berarti yang kayak apa? Yang dikenakan final maupun yang bukan penghasilan juga apa? Masuk. BOP masuk Pak ya. Betul. Tinggal nanti kita mau koreksi di B4 atau nanti masuk ke B8. Oh iya Pak. Ya, jadi misalkan ada Mas Jontomo declare di B4 nih, ya. Tapi nanti Mas Jontomo kasih penjelasan, di penjelasan Mas Jontomo bilang, atas penghasilan yang bersifat final dan yang bukan objek pajak akan dilakukan koreksi pada KKP B8. Oh, langsung di sini ya Pak? Iya, artinya kenapa B4 ini confirm? Oh, ternyata di B8 nanti dilakukan koreksinya. Oh iya, baik Pak. Di sini Tapi kalau Mas Jontomo, ya, tapi kalau Mas Jontomo pengen langsung koreksi di B4 nggak apa-apa. Tapi nanti di B8 kosong. Ya Pak. Terus di B5 biaya dari luar usahanya ada rugi selisih kurs. Ini kalau misalkan bukan yang ini Pak. Yang penghasilan dari luar usaha itu masih bingung apa? Masih bingung kayak ini Pak. Perhitungan untuk PPh 24. Dia itu dikoreksi di mana ya Pak ya? Oh, kredit pajak pasal 24 nanti akan masuk ke kredit pajak. Kredit pajak itu kan di KKP B11 ya? Iya. Ya. Ya masih di situ nanti perhitungan itu. Oh iya. B11. Ini yang penghasilan neto luar negeri tetap seperti itu. Tetap kan nggak berpengaruh. Yang kita hitung kan kredit pajak. Kredit pajak kan ada KKP sendiri ya di kredit pajak. Kalau B6 kan itu penghasilan dari luar negeri ya penghasilannya loh ya, bukan pajaknya. Ya. Terus di B7 ini yang B7 penyesuaian semuanya. Iya ini dia. Nah berarti kita memilih kalau Mas Jontomo kan memilih semuanya dikoreksi di B7 ya. Lebih memudahkan, jadi satu KKP atas semua koreksi. Tapi itu nanti akan bisa dilihat di sana kalau misalkan ini kan Mas Jontomo juga mengkelompokkan apa namanya tuh description-nya ini kan sesuai dengan SPT lagi ya. Kelihatannya ya, bahasanya ya. Meskipun itu sebenarnya tidak menjadi pakem ya. Boleh juga nanti yang lain, maksudnya dia langsung to the point. Koreksi ini koreksi sebesar 15 juta itu atas apa tuh tadi transportasi ya perjalanan dinas gitu langsung to the point. Nah bisa juga tapi kalau Mas Jontomo mengkelompokkan di dalam yang seperti SPT ini seperti SPT nanti di deskripsi Mas Jontomo harus dijelaskan B7 di B71 itu kalau saya sih berpikir untuk soal ujian kalau itu masuk ke ujian ya, itu nggak perlu lah sampai ada rincian B71, B72 dan sebagainya ya. Jadi langsung aja di B7, nanti tinggal di penjelasan di bawahnya ini, nah itu dibuat per satu-satu. Oh ya. Nah, misalkan tadi biaya yang dibebankan sehubungan dengan pemegang saham berupa A, B, C, D. Ini dikoreksi dasar hukumnya apa? Oh ya. Ya. Itu yang kalau B7 Pak. Di B7. Jadi nggak perlu ada B71. Karena apa? Biasanya kalau di soal kan nggak lengkap ya. Nggak lengkap tuh nggak mungkin nilai per bulannya ada dan sebagainya. Ya. Oh, ya. Gitu saja. Jadi saya lebih berpikir bagaimana teman-teman itu dapat value-nya tapi tidak bagaimana nggak mempersulit aja. Ya. Terus ini sudah. Ya ada mau boleh berpendapat nggak apa-apa, silakan berpendapat. Oh oke. Nah ini kita stop sampai B7 dulu ya teman-teman ya.
Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah sih bisa kita di minggu depan itu pagi ya. Nah, nanti kita tambah lagi waktunya setengah jam lagi di minggu depan, oke? Jadi nggak apa-apa. Kalau nanti teman-teman mau ada waktu lain pun di luar jam kita jam diskusi kita saat ini, nggak apa-apa. Nanti saya disampaikan, Pak, kita mau bahas ini di Zoom sendiri, nggak apa-apa ya. Tinggal buatin aja nanti akun Zoom-nya, nanti kita ketemu di situ. Oke? Nanti berinformasi kita sharing aja. Teman-teman, mungkin itu yang saya cukup